Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Dwi Lestari, NPM 208110001, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang revolusi industri 1.0 hingga sampai 4.0, yang merupakan salah satu tugas mata kuliah Teknologi Informasi yang diampu oleh Bapak Yopi Nugraha MKom. Revolusi industri yang terjadi pertama kali di Inggris merupakan revolusi ekonomi. Corak perekonomian Inggris yang semula agrarias berubah menjadi revolusi industri, yang pada saat itu cara membuat barang masih dengan konvensional dengan mengandalkan tenaga hewan dan tenaga manusia. Pembuatan barang pun masih dikerjakan di rumah, belum dikerjakan di pabrik. Maka hasil barang pun masih dengan kemampuan yang terbatas. Revolusi industri dimulai dengan penemuan yang cara pembuatannya masih dengan penggunaan tenaga manusia ke penggunaan mesin. Maka mulailah pabrik-pabrik didirikan dan memulai tenaga kerja. Manusia mulai berubah cara berpikirnya, yaitu dari sektor agraria ke arah industri. Nah, di sini ada revolusi industri 1.0 yang terjadi pada saat itu manusia masih menggunakan mesin uap yang lebih banyak. Jadi pada zaman ini belum ada listrik yang dimanfaatkan untuk tenaga, melainkan menggunakan mesin uap. Juga pada industri transportasi 1.0 ini, setelah ditemukannya mesin uap dan kapal uap, kereta itu menggunakan batu bara. Peralihan dulu manusia masih menggunakan tenaga hewan, sekarang sudah beralih ke kereta. Dan revolusi industri 1.0 ini yang berkembang adalah tekstil, di mana produksi tekstil yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia berubah menjadi tenaga mesin yang efisien dan efektif. Itu yang terjadi di revolusi industri 1.0. Lalu berkembang lagi ke revolusi industri 2.0, di mana terjadi peralihan yang semula dari tenaga mesin uap ke tenaga listrik dengan menggunakan jalur perakitan yang lebih efektif dan efisien. Dan juga banyak penemuan baru seperti minyak bumi sebagai sumber daya energi, batu bara sebagai bahan bakar baru, pesawat, mobil itu sebagai alternatif kendaraan yang sudah berkembang secara signifikan. Lanjut lagi ke revolusi industri 3.0. Industri ini adalah munculnya informasi dan elektronik yang berbasis komputer dan robot, serta perkenalan internet pada masyarakat. Nah, dulu kan belum ada yang namanya internet, di mana konektivitas antara internet yang akan dilakukan oleh kita seperti bekerja di pabrik yang sudah dikonekkan dengan internet. Jadi udah ada komunikasi antara manusia dengan mesin juga. Inovasi yang maju pada revolusi industri 3.0 ini seperti teknologi komputer, peralatan elektronik smartphone, dan sistem perangkat lunak. Lanjut ke revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan adanya konektivitas antara manusia, data, mesin dalam bentuk virtual, di mana semua sudah serba internet, serba canggih. Jadi manusia dengan teknologi itu sudah semakin berkembang, sudah semakin tinggi teknologinya. Misalkan penerapan sistem informasi ke seluruh unit kerja akan meminimalkan semua peran manusia sebagai operator yang semua bidang menggunakan otomatisasi, sistem pencatatan dengan komputer, Wi-Fi, lalu ada juga penggunaan handphone Android, di mana ada Google Assistant yang berkomunikasi dengan mesin, dan mesin itu akan menjawab dari komunikasi yang tadi. Adapun peluang untuk revolusi industri 4.0 ini dengan mengadakan lapangan kerja, tuntutan kemampuan yang dibutuhkan. Kita harus bisa bersaing dan mampu responsif terhadap perubahan untuk membekali diri dengan keterampilan yang mengikuti era perkembangan zaman. Adapun ancaman di revolusi industri 4.0 ini mengancam usaha karena profesi lapangan kerja akan digantikan secara otomatis dengan teknologi, dan juga banyak masyarakat yang tumbang, persaingan bisnis begitu banyak. Maka kita harus bisa memprediksi masa depan dan memiliki kemampuan untuk merespon perubahan dengan bijaksana. Rahasia untuk sukses di revolusi industri 4.0 ini adanya beberapa gabungan dari inovasi teknologi terbaru, seperti teknologi informasi dan komunikasi, sistem jaringan. Kita harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kompetensi dalam bidang teknologi, dan harus mempersiapkan pertahanan, kemampuan beradaptasi, kemampuan berpikir, dan kemampuan inovasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.